Dari Jawa Tengah, Saudara, Bawaslu Temanggung menemukan adanya dugaan politik uang pelaksanaan pilkada serentak. Temuan berupa amplop yang berisi uang yang dibagikan kepada calon pemilih di 7 kecamatan. Barang bukti berupa amplop yang berisi uang dengan nominal pecahan 20 dan 50 ribu rupiah ditemukan sejak Selasa lalu hingga menjelang pencoblosan dan dilaporkan oleh warga. Tim Gakumdu akan melakukan penyelidikan untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur pidana politik uang dalam waktu 1 pekan. Bagaimana Tenaya pemirsa, salah satu tim sukses caleg DPRD Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan mendatangi warga meminta uang pemberiannya dikembalikan. Bawaslu menyelidiki dugaan adanya praktik money politik di Dapil 3 Nrekang. Papa Anto, nenek, papa. Iya, udah. Viral di media sosial, seorang yang diduga tim sukses salah satu calon anggota DPRD di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, mendatangi rumah warga. Ia meminta uang yang telah diberikan sebelum hari pencoblosan dikembalikan. Kalah dalam kontestasi pemilihan umum, tim sukses 2 orang caleg menggeruduk rumah warga untuk meminta kembali uang serangan fajar. Lantaran geram pemilik rumah akhirnya memberikan sejumlah uang yang diminta. Dua orang tim sukses calon legislatif di wilayah Sumatera Utara ngamuk di rumah warga. Diduga keduanya memaksa warga mengembalikan uang serangan fajar yang diberikan agar caleg jagoan mereka menang di pemilihan umum 2024. Aksi Fajar muncul pada masa Orde Baru dengan jargon kasih amplop habis perkara. Dalam dunia politik Indonesia, serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut imbalan uang ataupun materi yang diberikan kepada pemilih. Namun jika terjerat, hukuman bagi sang pemberi 2 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Namun, bila politik uang alias serangan fajar dilakukan saat masa tenang maupun hari pemungutan, maka pidana maksimalnya lebih berat, 4 tahun penjara dan denda 48 juta rupiah. Politik uang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Calon kandidat tidak memiliki program yang bagus namun sangat berhasrat untuk mendapatkan kemenangan. 2. Lemahnya regulasi yang mengatur tentang politik uang pada saat pemilihan. 3. Kebiasaan yang sudah membudaya di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yakni merasa tidak pantas jika menolak pemberian orang lain dan terbiasa untuk membalas pemberiannya. Kita semua tahu, pemimpin-pemimpin di Indonesia dipilih langsung oleh seluruh rakyatnya, termasuk kamu. Tapi ada cara-cara yang tidak diperbolehkan dalam mengambil hati calon pemilih. Salah satunya, politik uang. Memang, yang di depan mata terlihat menggiurkan meski sedikit. Namun ingat, itu semua hanya jebakan untuk niat licik yang berbahaya. Bayangkan, sesuatu yang besar dimulai dari praktik yang buruk, kemudian menimbulkan dampak yang sangat berbahaya untuk masa depan Indonesia. Mulai dari kamu, jangan terima segala bentuk suap. Ayo awasi bersama, tolak politik uang untuk pemilu yang bersih dan damai.